Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu materi tentang sejarah politik oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelas 11 Kimia 2. Berikut beberapa materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama, biografi. Yang kedua, awal kehidupan. Yang ketiga, masa kepemimpinan. Dan yang keempat, mangkat. Biografi Abdul Malik bin Marwan. Nama lengkap Abu Al-Walid Abdul Al-Malik bin Marwan Ibnu Al-Hakam. Lahir pada tahun 646 Masehi, Madinah, Jazirah Arab. Wafat 8 Oktober 705 atau usia ke-59 tahun di Damaskus. Garis keturunan yaitu Umayyah. Berkuasa 12 April 685 Masehi sampai 8 Oktober 750 Masehi atau 20 tahun 179 hari. Pendahulu Marwan bin Al-Hakam dan penerus Al-Walid bin Abdul Malik. Yang kedua, awal kehidupan. Abdul Malik lahir pada Ramadan tahun 23 Hijriah atau 646 atau 647 Masehi di kediaman ayahnya Marwan bin Al-Hakam di Madinah pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Dia tumbuh di Madinah sebagai pribadi yang saleh dan zuhud. Ayahnya adalah sekretaris dan tangan Khalifah. Abdul Malik sendiri juga menyaksikan terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. 6 tahun kemudian, Abdul Malik diangkat oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan dari Madinah saat perang melawan Kekaisaran Romawi Timur. Setelahnya, Marwan kembali ke Madinah dan menjadi pendamping ayahnya yang menjabat sebagai gubernur Madinah. 3. Masa kepemimpinan. Masa kekuasaannya dinilai sebagai pondasi yang kuat dalam mewujudkan kejayaan dinasti Umayyah. Hal tersebut dilihat dari hal pertama yang dilakukannya segera setelah ia dilantik menjadi khalifah, yaitu menyatukan kembali kekuasaan politik dinasti Umayyah yang sempat terpecah sebelumnya. Ia mengkoordinir kekuatan militer untuk menekan kekuatan kelompok Abdullah bin Zubair yang kala itu menguasai Hijaz. Dalam upayanya menaklukkan kekuatan Abdullah bin Zubair di Hijaz, strategi yang ia lancarkan dapat dikatakan cukup cemerlang. Ia memulai penaklukan tersebut dari wilayah Persia, Irak, Iran, Khurasan dan Bukhara yang merupakan pusat perekonomian Bani Zubair. Setelah berhasil menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, maka dilakukanlah penaklukan di Hijaz oleh pasukan yang dipimpin Hajjaj bin Yusuf. Setelah berhasil melumpuhkan Abdullah bin Zubair dan menaklukkan wilayahnya, dinasti Umayyah secara tidak langsung juga menaklukkan satu-satunya saingan berarti yang dimiliki oleh dinasti Umayyah. Karena hal inilah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan mulai dianggap sebagai awal dari masa keemasan dinasti Umayyah. Abdul Malik bin Marwan benar-benar menjalankan banyak progres dan terobosan selama ia berkuasa, mulai dari perluasan wilayah kekuasaan hingga administrasi pemerintahan. Eamon Geron dalam bukunya mengatakan bahwa setidaknya ada 2 terobosan monumental yang digagaskan oleh Abdul Malik bin Marwan selama ia menjabat sebagai khalifah dinasti Umayyah. Terobosan-terobosan tersebut dinilai sangat berpengaruh bagi kelanjutan pemerintahan dinasti Umayyah. Yang pertama, ia mewajibkan penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaannya sebagai bahasa resmi. Kebijakan ini jelas mendikresi posisi bahasa Yunani dan Romawi di daratan Eropa dan bahasa Persia di daratan Asia. Yang kedua, ia menciptakan standar alat tukar, yaitu persamaan mata uang di seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Kedua terobosan tersebut yang digagaskan oleh Abdul Malik bin Marwan ini secara bertahap mulai merubah dan menanggalkan kebudayaan yang lahir dari peradaban kuno yang sudah melekat selama ratusan tahun. Terobosannya yang pertama menciptakan semacam proses arabisasi ke seluruh dunia secara tidak langsung dan membuat sebuah orang yang ingin dan sedang berkarir di pemerintahan harus mengerti dan memahami bahasa Arab.
Sedangkan terobosannya yang kedua secara gamblang menyatakan bahwa hanya koin mata uang dinasti Umayyah lah yang dinilai sebagai satu-satunya alat tukar atau alat pembayaran yang resmi. Dua hal inilah yang dinilai sebagai langkah perubahan dalam skala besar yang mampu mengawali masa keemasan dinasti Umayyah. Yang keempat, pangkat. Sepeninggal Abdul Malik bin Marwan, tahta harusnya diserahkan kepada Abdul Aziz. Abdul Malik sendiri menginginkan agar putranya Al-Walid yang menjadi penerusnya, tetapi Abdul Aziz tidak berniat melepas statusnya. Namun, potensi perselisihan pewaris ini dapat dihindari setelah Abdul Aziz meninggal pada Mei 705 Masehi. Abdul Malik kemudian mengangkat Al-Walid sebagai putra mahkota dan Sulaiman, putranya yang lain, sebagai putra mahkota kedua. Abdul Malik sendiri mangkat sekitar 5 bulan setelahnya, yakni pada awal Oktober. Sepeninggalnya, putra-putranya memegang tampuk kekhalifahan sampai tahun 743 Masehi, kecuali pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Itulah penjelasan dari saya mengenai Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.